Selamat pagi Bu, apa kabar Ibu pagi hari ini? Selamat pagi Pak, saya sehat. Bagaimana dengan Bapak? Puji Tuhan sehat Ibu. Nah Ibu, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau saya mendapat tugas untuk memberikan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Ibu yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, pada bagian ini kita akan melaksanakan tahapan observasi, di mana harapan kita sama-sama yaitu di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu dengan melaksanakan supervisi, dan juga ada pelaksanaan supervisi Ibu nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu Ibu, apa sih harapan Ibu dari pertemuan kita pada siang hari ini? Ya Pak, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Tujuan kita siang hari ini Bu untuk berdiskusi terkait persiapan Ibu dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu nanti akan menyampaikan materi tentang apa sih? Kami hari ini akan belajar tentang pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Jadi nanti kami akan belajar tentang kasih Tuhan kepada setiap orang lewat pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Oke, berarti materi pemeliharaan hidup manusia seperti itu ya Bu. Oke, tentulah ada tujuan nanti yang akan Ibu sampaikan atau yang akan dicapai oleh peserta ini. Kira-kira apa nih yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Ya. Nanti saya akan mengajak siswa dan memberikan kegiatan dalam praktik mereka. Mereka akan mengetahui bagaimana sikap mereka ketika mengalami sesuatu masalah. Misalnya ketika mereka mengalami perundungan di kelas, atau misalnya dihina sama kawan-kawannya. Jadi mereka bisa mengkondisikan sikap mereka di lingkungan sekolah di mana mereka belajar. Sangat luar biasa sekali ya Bu. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih? Ada yang akan dikembangkan seperti itu? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan memahami bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa. Melalui pembelajaran ini mereka mampu memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup mereka dan bagaimana sikap atau cara mereka menghadapi situasi yang mereka alami nantinya. Dan yang kedua adalah mereka nanti melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan berbagai diskusi dalam kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-teman seperti itu. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan atau pemahaman siswa terhadap pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka, ya seperti itu ya Bu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu apa-apa saja yang sudah dipersiapkan Ibu dalam supervisi ini? Seperti ini Pak, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat pertama-tama saya membuat RPP ya, yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan kompetensi sosial emosional dalam budaya positif. Seperti yang Bapak beri kemarin, bagaimana
Jadi nanti berbeda-beda Pak, mereka akan mendapatkan LKPD ini. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen kerjaan ini. Untuk asesmennya ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat kerja. Kalau boleh tahu strategi yang akan dikembangkan nanti atau digunakan dalam program ini untuk pembelajaran besok tersebut? Kita akan belajar tentang pemeliharaan alat atas manusia. Dari strategi ini, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awalnya saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok Pak. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditory, visual, dan kinestik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran itu yang berbeda-beda. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca, menumerasi, dan mengamati lewat gambar-gambarnya atau pakai kartu. Setelah itu, kalau seperti ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati dari pembelajaran ini, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran ini. Sedangkan di kelompok kinestik, karena mereka aktif yang luar biasa, mereka akan melakukan suatu praktik langsung dengan caranya Tuhan memelihara hidup mereka. Jadi ibu sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan belajar belajar siswa berbeda. Luar biasa sekali Pak, saya sudah tidak sabar ibu melihat pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, setelah saya mendengar ini persiapan dari ibu atau strategi yang akan disampaikan atau alat-alat pada yang sudah disiapkan dalam pembelajaran diferensiasi ini, jadi kapan ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas ini? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya ini, mungkin hari Rabu besok saya akan melakukan pembelajaran di sini. Nah, jadi besok pada hari Rabu saya akan datang ke kelas ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ibu. Kemudian setelah ibu melakukan kegiatan pembelajaran kita, adakah percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang akan kita lanjutkan lagi sesuai proses observasi kelas. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira nih apa yang ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hasil ini? Saya mendapatkan banyak sekali gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan juga sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di kelas observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas besok ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat berkali. Shalom. Selamat pagi. Ayo, silakan duduk. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang tidak hadir?
sebagai bentuk penghargaan kita kepada bangsa dan negara ini. Ibu undang untuk bangkit berdiri. Posisi siap ya. Bentuk pemeliharaan Allah kepada diri kita, ya, memahami bentuk pemeliharaan Allah kepada diri kita. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tapi sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan memeriksa kerapian dulu, diperiksa dulu apakah dirinya sudah siap, sudah rapi, ya. Ada namanya untuk mempersiapkan diri itu ada namanya stop, teknik stop, ya. Ayo siapkan dirinya, ya. Dan training adalah dari Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung.
sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda membara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Baiklah, sekarang sudah posisi siap untuk menerima pelajaran hari ini. Namun biar kita punya semangat yang lebih, kita akan ice breathing dulu. Ayo, silakan berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan duduk. Ya. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita memperoleh pelajaran di sekolah tempat kita menerima ilmu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pelajaran selanjutnya, yaitu pemeliharaan Allah dalam hidup manusia, ya. Mungkin ada yang belum paham tentang pelajaran minggu kemarin. Pasti sudah paham, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pemeliharaan atas hidup manusia. Kalau dibilang pemeliharaan, kalau dipelihara, itu artinya kita dijaga, dikasih makan. Sama seperti kita mempunyai seekor ternak misalnya, kita punya seekor anak anjing, ya, kita akan memeliharanya. Memeliharanya dalam hal apa? Kalau dipelihara dong, tidakkah? Dikasih makan, kemudian dikasih tempat yang enak biar dia nyaman, agar badannya hangat, biar tidak kedinginan. Tidak sampai di situ.
dimandikan, ya kan? Kemudian kalau kita punya uang, kita berikan dia vitamin biar sehat, biar cepat gemuk. Kemudian kita suntik lagi, namanya suntik rabies. Ya, seperti itulah pemeliharaan Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita sadari hidup kita dari semalam kita tidur berapa jam? 8 jam, ya kan? 8 jam kita tidur sepanjang malam itu dengan keadaan nyenyak, tentram, tidak ada gangguan. Sampai kita terbangun, kita dikasih napas hidup. Itu karena apa? Bukti pemeliharaan Allah. Ya, itu bukti pemeliharaan Allah kepada kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita makan sebelum tidur makanya kita merasa nyaman, bukan. Tapi karena Tuhan memelihara kita. Bayangkan tidur aja kita dipelihara, ya kan? Apalagi kita berjalan, mau ke sekolah kita berjalan kaki, ya kan? Ada yang 5 kilometer sampai ke sini, sampai di sekolah dengan sehat. Tidak ada yang terjadi dalam menuju ke sekolah. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa kasih contoh bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita? Ada yang bisa selain diberi napas, dikasih kesehatan, apa lagi? Oh iya, diberi orang tua yang baik. Ya, kita diberikan orang tua yang baik. Mungkin kita tidak bisa bayangkan kalau kita punya orang tua yang jahat. Jahatnya seperti apa? Misalnya yang tukang mabuk, tukang judi, kemudian mamanya tukang ngerumpi, tidak diperhatikan anaknya sudah makan apa dulu. Tetapi lewat pemeliharaan Allah itu kita diberikan orang tua yang baik. Ya kan? Siapa di sini kira-kira yang memiliki keluarga atau orang tua yang tidak baik? Ada? Tidak ada kan? Semua memiliki orang tua yang baik. Kemudian apa lagi? Tadi yang pertama diberi nafas hidup, kemudian diberi kesehatan, kemudian diberi orang tua yang baik. Terus yang selanjutnya apa? Diberikan kita kebutuhan kita sehari-hari, makanan kita yang secukupnya. Artinya apa? Tuhan masih memelihara kita dengan keadaan ekonomi orang tua yang baik. Ada loh orang tua yang baik, tapi dia tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada anaknya. Kalau misalnya kita melihat seperti itu, apakah Allah masih memelihara keluarga itu? Tentu masih. Karena pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya pada waktu kita senang, ya. Jangan nanti kita berpikir ketika kita merasakan kesakitan, Tuhan sudah tidak memelihara lagi. Ketika kita misalnya suatu hari, Mama minta dulu uang Natalku. Oh belum ada, nanti aja minggu depan, lala minggu depan. Terus kita bilang, Tuhan sudah tidak memelihara. Tetapi kita di sini belajar bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya pada waktu kita senang, tetapi juga saat kita susah, ya kan? Karena apa? Lewat kesusahan itu iman kita semakin teguh kepada Tuhan, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pas, ya. Nah, sekarang kita mau buat dulu kelompok.
Ya, sebelumnya kita sudah pernah buat kelompok belajar di kelas. Masih ingat kan? Sekarang kita akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Silakan dijawab. Ya. Ayo di sini putar dulu bangku. Kelompoknya. Waktu 3 menit. Ayo didiskusikan dulu bersama kawan. Ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada ibu ya. Semua ikut mengerjakan ya, jangan ada yang duduk diam, tenang ya. Harus semuanya mengerjakan. Ya. Karena nanti di depan kelas kita akan mempresentasikannya. Ayo, waktunya masih ada ya, 2 menit lagi. Ya, waktunya tinggal 1 menit. Ada yang kurang paham? Paham semua kan? Ya. Harus dibuat tulisannya. Ya, sekarang dikumpul ya. Ya. Kembali lagi ke tempat semua. Nah, sebelum mempresentasikan depan, ibu memberi tugas dulu ya. Tugasnya nanti di rumah dibuat dulu sebuah cerita tentang kalau misalnya dia pernah mengalami sesuatu, misalnya ketika dia berulang tahun, ya kan? Kalau berulang tahun berarti dalam masa kecil, berarti dalam suka, ya kan? Kemudian kalau dia membuat sebuah cerita tentang duka, ya, misalnya dia kehilangan opungnya, neneknya, ya, bisa dibuatkan. Itu tugasnya di rumah, ya, membuat sebuah cerita. Apa yang telah selama ini yang kau rasakan, dan kau merasa bahwa Tuhan memelihara hidupmu sampai pada saat ini, ya. Sekarang waktunya kita mempresentasikan kerja kelompok kita, ya. Yang pertama kelompok 1, ya. Kelompok 1, ayo di sini.
tidak melawan, karena mereka masih merasakan meskipun mereka dihina, dibully, Tuhan masih menyertai mereka. Ada yang memberi tanggapan? Ayo. Pendapat saya dari kelompok 3 adalah mereka sudah mantap dan A+ jawabannya juga sudah sangat tepat, tapi moderatornya masih agak sedikit unggul. Saya harap mereka tidak menghina lagi. Oh iya. Terima kasih Pak kelompok 3 karena telah memberikan pendapat kepada kami. Lain kali kami tidak mengulanginya lagi. Oke, baik. Ada lagi? Sudah. Sudah? Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya yaitu moderator kelompok 2 yaitu bernama Yeremia Aritona. Dan di samping kanan saya yaitu bernama Aduna Tampulo, yang di samping kiri saya bernama Alex Martin, yang di samping kanan saya bernama Ismas Lewa. Nah teman-teman, kami akan membacakan hasil presentasi kami. Menurut kalian sikap seperti apa yang dikehendaki Allah untuk kalian saat sakit? Tidak naik kelas, mendapat nilai jelek, kehilangan orang tua, dihina atau dibully teman? Jawaban mendoakan orang yang menghina kita. Inilah presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, tolong disampaikan. Saya Bu. Ya. Terima kasih Pak kelompok 2 karena sudah memperkenalkan saya untuk memberikan pendapat. Mereka sudah bagus dan sudah bisa apply, tetapi kebacanya kurang mantap karena pembacanya kurang gugur. Inilah pendapat saya dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Baik, dan kami akan memperbaikinya dan kami juga tidak akan mengulanginya. Terima kasih kepada kelompok 1 karena telah memberikan pendapat. Baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok yang ketiga. Ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah teman-teman, sebelum kami memulainya, kami mau memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya bernama Larasati Lumbantoruan, yaitu moderator di kelompok 3. Yang di samping kiri saya bernama Mikael Silaban, dan di samping kiri saya bernama Wallace Marmare, yang di samping kiri saya bernama Albertus Oladin. Nah teman-teman, kembali lagi bersama kelompok 3. Kami akan memulai hasil presentasi kami. Menurut kalian sikap seperti apa yang dikehendaki oleh anak saat dihina atau dibully oleh teman? 1. Melaporkan kepada guru. Tidak membalasnya. Mengampuninya. Ya. Yang pertama tadi apa? Melaporkan kepada guru. Kemudian tidak membalasnya. Kemudian mengampuni. Ada yang memberi? Nah teman-teman, inilah hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan, silahkan disampaikan. Yes, coba si Fitri. Terima kasih Pak kelompok 3 karena sudah memperkenalkan saya untuk memberikan pendapat. Mereka sudah bagus dan sudah mantap, tetapi moderatornya kurang gugur dan juga pembacanya. Inilah pendapat saya dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih buat kelompok 1 karena sudah menyampaikan pendapat. Maaf saya masih agak sibuk dan lain kali kami tidak akan mengulanginya lagi dan akan memperbaikinya sebaik mungkin. Baik, ayo tepuk tangan teman-teman. Kelompok. Ya, ayo silakan ibu. Nah, tadi sudah kita dengar bagaimana hasil kerja kelompok masing-masing ya. Ketika dibully atau dihina teman, kita harus bersikap sabar, tidak membalasnya. Kemudian apa lagi? Mengampuninya. Karena apa? Kita merasa bahwa meskipun mereka menghina kita, Tuhan tetap memelihara dan mengasihi kita. Ya kan? Maka dengan itu kita harus menunjukkan sikap kita karena kita sudah belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Sekarang ibu kasih tugas ya soal sebagai bentuk untuk mengevaluasi atau mengukur sampai di mana kemampuan kalian setelah kita belajar tentang pemeliharaan Allah atas hidup kita ya. Kita nanti akan dikumpul, ibu kasih waktunya 5 menit ya. Fokus kita di mana? Dibuat di satu lembar kertas. Waktunya hanya 5 menit ya. Ya, yang pertama, bagaimana sikap kalian ketika mengalami kesusahan atau kegagalan? Kemudian nomor 2, tuliskan 5 bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kalian. Ya, waktunya hanya 5 menit. Bagus-bagus dibuat tulisannya ya, rapi.
yang sudah selesai bisa tepuk tangan ya. Ayo kerjakan, masih ada waktunya. Ayo, tinggal 1 menit lagi ya. Oke. Sudah ya, waktunya telah habis. Sekarang ditunggu ya. Oke. Karena waktu kita sudah mau selesai, kita masuk kepada kesimpulan ya, kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari ya. Kesimpulannya adalah pemeliharaan Allah itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti Providentia Dei, yang berarti bahwa Tuhan punya cara tersendiri untuk memelihara hidup kita. Ya, itulah bahasa Yunani. Sekarang ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Ada? Oke, baik. Menurut saya, dari pembelajaran kita pemeliharaan Allah, memang pemeliharaan Allah memang sungguh baik, dan juga pemeliharaan Allah itu tidak akan berakhir. Terus untuk diri. Nah, pemeliharaan Allah itu tidak akan pernah berakhir. Allah memelihara kita baik suka maupun duka. Karena lewat duka yang Tuhan berikan, iman kita akan semakin teguh kepada Tuhan. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, sekarang kita akan menutup pertemuan kita kali ini, dan kita akan menutupnya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran kami hari ini. Kami menerima pelajaran hari ini dengan baik, dan boleh kami terima di hati kami ya Tuhan. Kami belajar bahwa pemeliharaan Tuhan kepada kami, hidup kami senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pemeliharaan-Mu terus untuk hidup kami ya Tuhan, agar kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Biarlah pembelajaran kami selanjutnya Engkau tetap sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, dan juga
kabar baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu, itu terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Iya Pak, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau disupervisi dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang, namun sudah berjalan dengan baik. Syukur sudah berjalan dengan baik Ibu. Jadi Ibu, bisakah diceritakan kembali area yang mau dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Baik Pak, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik Bu, jadi area yang Ibu kembangkan ada pada kegiatan literasi seperti itu Bu, kemudian kolaborasi siswa, ya Ibu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan Pak. Oke baik Bu, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik ya Bu, walau masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kendala apa saja sih yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas Ibu? Kendala yang sering saya hadapin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam manajemen waktunya Pak. Oke, jadi mengapa hal itu terjadi Ibu ketika Ibu menemukan hal itu? Yang pertama, anak kurang aktif, itu alasan yang pertama. Kemudian saya tanya ke siswa, ternyata dia belum sarapan dari rumah sehingga mengganggu konsentrasi dia dalam belajar. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa waktu berjalan dan sudah masuk jam waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang cukup lama Pak. Berarti Ibu itu yang Ibu temukan yaitu kurang aktif dalam pengelolaan waktu seperti itu ya Bu. Iya. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah yang Ibu temukan? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan, sebelum berangkat ke sekolah saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi, dan sebelum pulang sekolah saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dari rumah sebelum berangkat ke sekolah agar bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu itu mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini Pak. Wah, baik Bu. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa ya Bu. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat terlaksana pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu Ibu, kapan nih Ibu mau melakukan apa yang Ibu telah rencanakan tadi? Ya Pak, lebih cepat tentunya lebih baik. Semoga besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya manajemen waktu dengan baik.
Baik Bu, sekali lagi Bu. Nah, jadi terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban Ibu itu. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak PP kita, yaitu Bapak Elias Tambunan SPD, untuk memberikan umpan balik percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan Pak. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadinya saya sudah mengamati tentang jalannya observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Luar biasa sekali, Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi yang tadi integrasi dengan KSE yang sudah disusun oleh MPP. Kemudian membagi kelompok, memberikan media, LKPD dan tugas pada siswa sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Agar siswa antusias dalam belajar walaupun masih ada siswa yang kurang konsentrasi karena belum sarapan dan kurangnya dalam manajemen waktu. Dan Ibu juga sudah bertanya sesuai dengan alur cerita yang berisi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Bapak tadi sudah sesuai dengan rubrik dan penilaian yang ada dalam LMS. Oke, terima kasih Pak. Oke. Baik Pak, baik Ibu, terima kasih atas tanggapan dan umpan balik terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini Pak. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dari mulai percakapan observasi, pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sebanyak-banyaknya untuk Bapak PP kami, Bapak Elias Tambunan SPD, dan juga Ibu Syahaan. Saya akhiri, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Pak.